Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Maya Kartika Sari, di mata kuliah Manajemen Pendidikan dalam implementasi Merdeka Belajar di Sekolah Dasar. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dari manajemen pendidikan. Prinsip dari manajemen pendidikan, tujuan dari manajemen pendidikan, fungsi dari manajemen pendidikan, dan manfaat dari manajemen pendidikan. Dan bidang garapan manajemen pendidikan itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Apa aja sih yang harus kita pelajari pada hari ini? Kita simak bersama-sama ya. Baik, kita akan mengawali dari pengertian manajemen pendidikan. Apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan merupakan suatu ilmu dalam bidang pendidikan yang berupa rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerja sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara terencana dan sistematis yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal tersebut. Baik, berikutnya menurut Terry mengatakan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu proses yang berupa tindakan-tindakan berawal dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pendidikan merupakan suatu proses berawal dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Yang berikutnya adalah prinsip dari manajemen pendidikan. Yang pertama, memprioritaskan tujuan bersama di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab kepada personil sekolah sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Nah, ini teman-teman silahkan berilah contoh dari ketiga prinsip ini menurut versinya kalian. Nanti ini silahkan saudara tuliskan
sebagai bukti saudara sudah presensi. Yang kedua, jadi ada 2 presensi. Yang pertama, presensi di ELMA, di kehadiran. Kemudian yang kedua, Anda mengerjakan ini, prinsip manajemen di ELMA juga, tapi di dalam forum diskusi, dan itu juga sebagai nilai dari kehadiran saudara. Baik, berikutnya. Apa sih sebenarnya tujuan dari manajemen pendidikan? Jadi, manajemen pendidikan memiliki tujuan untuk menyusun suatu sistem pengelolaan yang meliputi administrasi dan organisasi kurikulum, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, pengelolaan media dan alat pembelajaran, pengelolaan hubungan dengan masyarakat, yang manajemen ketelaksanaannya, proses pembelajaran yang relevan, efektif, dan efisien dalam rangka menunjang tujuan pendidikan. Jadi harapannya, setiap bidang garapan dalam manajemen pendidikan yang ada di sekolah itu lebih efektif, efisien dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya adalah tujuan khusus dari manajemen pendidikan adalah terciptanya sistem pengelolaan yang relevan, efektif, dan efisien yang dapat dilaksanakan dengan mencapai sasaran pendidikan dengan suatu pola struktur organisasi, pembagian tugas, dan tanggung jawab yang jelas antara pemimpin program, tenaga pelatih, fasilitator, tenaga perpustakaan, tenaga teknis lain, dan tenaga tata usaha, dan juga tenaga pembina. Harapannya, ketika kita melaksanakan manajemen pendidikan, itu tercipta suatu sistem dan pola organisasi yang jelas, sehingga apapun yang dilaksanakan dalam manajemen pendidikan di sekolah itu dapat tertata lebih sistematis dan bisa lebih efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan bersama. Nah, dapat kita simpulkan di sini bahwa tujuan dari manajemen pendidikan yang pertama adalah produktivitas. Jadi, sekolah dapat dikatakan produktif apabila ada perbandingan terbaik antara output atau tamatan atau lulusan dan input sumber daya manusia yang digunakan. Artinya, ketika input atau siswa yang baru datang ke sekolah atau masuk ke dalam sekolah, maka akan mendapatkan proses pembelajaran. Nah, setelah siswa itu mendapatkan proses pembelajaran, mendapatkan berbagai macam skill, kemudian pengetahuan dan juga wawasan, harapannya output
atau ketika mereka menjadi lulusan, menjadi output, itu menjadi output yang lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan dengan ketika dia datang ke sekolah itu. Yang kedua adalah kualitas. Artinya di sini bahwa ketika kita menerapkan manajemen pendidikan, harapannya semakin baik dan semakin bermutu sekolah yang kita manajemenkan. Kenapa? Karena ketika kita bisa memaksimalkan manajemen pendidikan di lembaga pendidikan kita, harapannya di setiap komponen sumber daya manusia yang ada di dalam bagian-bagian manajemen pendidikan itu bisa dimaksimalkan potensinya dan kemampuannya, sehingga mereka dapat menjadikan sekolah lebih baik lagi, lebih berpotensi, dan meningkatkan standar mutu dari pendidikan itu sendiri. Yang berikutnya adalah efektivitas. Ketika kita melaksanakan manajemen pendidikan di seluruh bidang manajemen yang ada di sekolah, harapannya akan lebih efektif dan efisien lagi dalam bidang mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi ada penghematan sumber daya manusianya, kemudian kinerjanya juga menjadi lebih efektif, dan itu selalu dikontrol dan dievaluasi oleh lembaga. Tujuan dari manajemen pendidikan di sekolah. Yang pertama adalah dengan adanya manajemen pendidikan, sekolah dapat melaksanakan dan mengevaluasi strategi pembelajaran yang dipilih secara efektif dan efisien. Selain itu, dengan adanya manajemen pendidikan, sekolah dapat mengevaluasi kinerja, meninjau dan mengkaji ulang situasi, serta melakukan berbagai macam penyesuaian dan koreksi jika terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan strategi pembelajaran. Berikutnya adalah dengan adanya manajemen pendidikan di sekolah, harapannya dapat meninjau kembali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman peluang yang ada, atau dapat disebut juga dengan analisis SWOT. Jadi, sekolah akan tahu kira-kira kekuatan dari sekolah itu apa, kemudian kelemahannya apa, kemudian dia akan melihat peluang dan juga ancaman yang ada di hadapan mereka, sehingga mereka bisa senantiasa mengevaluasi dan memperbaiki segala hal yang berkaitan dengan kelemahan dan juga ancaman-ancaman, sehingga sekolah menjadi lebih maksimal lagi dan dia akan semakin kuat. Yang berikutnya adalah dengan adanya manajemen pendidikan, sekolah dapat melakukan inovasi dan terobosan baru atas segala kegiatan sekolah yang positif, sehingga kehidupan siswa lebih teratur dan dapat meningkatkan potensi dan kreativitas siswa dan juga tenaga pendidik dan kependidikan.
Berikutnya adalah fungsi dari manajemen pendidikan. Ada fungsi planning, ada organizing, ada actuating, ada controlling, dan ada evaluasi. Kita akan bahas satu persatu. Jadi, ketika kita akan melakukan manajemen pendidikan, awalnya yang harus kita lakukan adalah planning. Kita adakan suatu program. Nah, sebelum kita melaksanakan program tersebut, kita harus merencanakan terlebih dahulu. Kira-kira program itu akan dibawa kemana? Visi, misi, tujuan, sasaran, target, dan seterusnya. Nah, dalam planning ini akan terlihat siapa saja orang-orang yang berkompeten. Kemudian tujuan dan targetnya kegiatan itu apa. Nah, setelah kita membuat planning dan kita sudah punya sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama, maka kita akan melakukan organizing atau mengelompokkan semua orang yang ada di lembaga kita sesuai dengan kemampuan dan juga linearitasnya. Kita buat struktur organisasinya, berangkat dari awal pimpinan sampai dengan lini yang paling bawah. Setelah kita melaksanakan planning, kemudian kita mengorganisasikannya, langkah selanjutnya adalah kita actuating atau melaksanakan kegiatan atau program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Ketika actuating, pasti akan ada masalah dan juga kendala-kendala yang muncul. Atau mungkin ada sedikit penyimpangan dari planning yang sudah ditetapkan di awal. Nah, karena itulah pimpinan harus melakukan yang namanya controlling atau pengawasan. Kira-kira program kerja yang dilaksanakan itu masalahnya apa? Kekurangannya apa? Ancamannya apa? Dan apa yang harus diperbaiki dalam program kerja yang telah atau sedang dilaksanakan itu. Setelah kita melakukan controlling, maka seluruh peserta atau seluruh orang dalam organisasi itu melakukan yang namanya evaluasi. Dalam evaluasi, kita akan mereview kembali, kita akan merefleksi kira-kira dengan adanya masalah yang muncul, bagaimana solusi terbaiknya. Dan akan direfleksikan untuk program kerja selanjutnya yang lebih berkualitas lagi. Nah, ketika akan menyusun program kerja berikutnya, maka akan kembali lagi ke tahapan plan. Kemudian organizing, actuating, controlling, dan evaluasi. Begitu siklusnya seterusnya. Sampai pada akhirnya akan ketemu program kerja yang semakin sempurna, dan lebih baik lagi. Nah, ini adalah keterangannya. Jadi, ketika kita akan membuat planning atau perencanaan, perlu saudara lihat adalah apa yang ingin dicapai. Kegiatan apa yang harus dilakukan, langkah-langkah kegiatannya seperti apa, metode pelaksanaan seperti apa, kemudian tenaga yang dibutuhkan itu berapa dan kompetensinya apa.
Dalam proses perencanaan, kita akan melihat dan merumuskan yang paling utama adalah tujuan. Tujuan harus jelas. Setelah itu, kita harus melihat dan mengidentifikasi, juga menganalisis masalah-masalah yang akan muncul ketika kita melakukan program kerja itu. Kemudian, mencari dan menganalisis kira-kira pemecahan dari masalah yang akan terjadi kemudian itu apa. Setelah selesai, maka kita akan menyusun rencana kerja. Nah, setelah kita susun rencana kerja, seperti tadi, kita akan mengorganisasikan orang-orang yang ada di lingkup lembaga kita. Ingat, sesuai dengan kemampuannya, linearitasnya, dan juga harus memperhatikan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik dan kependidikan itu. Ini adalah langkah-langkah dalam kita mengorganisasikan orang-orang yang ada di lembaga kita. Setelah kita melakukan organizing, langkah selanjutnya adalah kita melakukan actuating atau pelaksanaan. Actuating itu adalah suatu usaha menggerakkan anggota-anggota dalam kelompok agar bersama-sama mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan atau yang sudah ditetapkan oleh lembaga pendidikan kita. Setelah kita melakukan kegiatan itu, maka kita harus melakukan yang namanya kontrol. Jadi, kontrol adalah suatu usaha mengendalikan agar pelaksanaan dari manajemen pendidikan yang sudah ditetapkan di awal dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan dari organisasi tercapai atau tidak. Ini adalah tahapan dari pengawasan. Jadi, kita harus menetapkan standar pelaksanaan kegiatan. Kemudian, kita menentukan
mengukur pelaksanaan kegiatan. Kemudian kita mengukur pelaksanaan kegiatan nyata dari program yang sudah kita laksanakan. Kemudian kita membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan menganalisis penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di lapangan. Kemudian kita akan mengambil tindakan koreksi. Nah, itu dari fungsi dari manajemen pendidikan. Kita beralih ke materi terakhir adalah tentang manfaat manajemen pendidikan di sekolah. Jadi, dengan adanya manajemen pendidikan sangat bermanfaat sekali untuk sekolah, terutama dalam membantu sekolah membuat strategi pembelajaran yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan-pilihan strategis. Yang kedua adalah dengan manajemen pendidikan bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran sekolah akan ancaman eksternal sekolah, sehingga sekolah akan terbiasa mempersiapkan rencana-rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan karena faktor luar sekolah. Nah, sampai di sini perjumpaan kita. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Tetap jaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan, dan tetap sehat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.